محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Rabb kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin, jamaah musalla alhamdu rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan rahmat, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama duduk di majelis, di antara majelis-majelis ilmu yang mudah-mudahan akan menjadi pemberat amalan timbangan kita di akhirat kelak dan menjadi sesuatu yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kita pada malam hari ini adalah tentang bahwa perdamaian ataupun damai itu lebih baik. Mungkin terbesit di pikiran kita ketika mendengar tema ini, lebih baik dari apa gitu kan? Lebih baik daripada hal-hal yang ditimbulkan karena tidak adanya kedamaian. Kira-kira Bapak Ibu-Ibu sekalian, kalau kita tidak menemukan kedamaian misalkan di negara kita saja, apa yang terjadi? Kacau ya. Kekacauan, kegelisahan, ini yang terjadi, yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kedamaian. Dan yang terlebih buruk lagi adalah ketidaktenangan yang akan dirasakan ketika damai itu tidak ada. Maka damai itu lebih baik daripada hal-hal yang ditimbulkan daripada tidak adanya kedamaian itu. Baik itu permusuhan, pertikaian, perpecahan di suatu negara atau di suatu kota ataupun di suatu RT, di suatu jamaah misalkan. Dan yang paling terpenting lagi adalah di dalam rumah tangga kita. Karena kalau tidak ada kedamaian, hati nggak tenang jemaah. Dan kalau kita tidak punya ketenangan, kita sulit untuk ibadah. Padahal tujuan utama kita hidup di dunia ini apa? Allah ciptakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak ada kedamaian, kita tidak tenang, beribadah sulit, beribadah ngalih. Makanya damai itu lebih baik daripada adanya permusuhan, lebih baik daripada adanya perpecahan, lebih baik daripada adanya perceraian. Dan tema kita ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi jangan kira kita milih tema ini tema yang sembarangan, bukan. Tema kita ini
maknanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 128 Allah mengatakan was-sulhu khair, dan perdamaian itu as-sulhu khair, lebih baik. Makanya tema kita ambil daripada Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini jamaah adalah pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita adalah menjalani kehidupan di dunia ini agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Agar akhir daripada kehidupan kita itu adalah surga. Kita hidup di dunia ini capek jemaah. Uyuh. Jangan sampai di akhir kehidupan kita tambah uyuh. Apa? Masuk neraka. Nauzubillah. Kita ingin akhir daripada kehidupan kita yang melelahkan ini adalah kenikmatan. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hal yang paling baik dalam memberikan kita petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada sesuatu yang aqwam, yang lebih baik, lebih lurus, yang lebih menyelamatkan kita. Wa yubasysyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka kaidah ini, damai itu lebih baik, ini adalah salah satu petunjuk dalam Al-Quran, dan kita ambil dari Al-Quran. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tentang kaidah ini berkaitan dengan muamalah, baik muamalah kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ya, seperti dalam rumah tangga, misalkan istri kita dengan anak kita, dengan orang tua kita, ataupun orang-orang yang lebih jauh daripada itu, seperti misalkan rekan kerja kita, ataupun mungkin tetangga kita, ataupun orang-orang lainnya yang mungkin berinteraksi dengan kita. Dan yang namanya interaksi ini jamaah, pian interaksi dengan jamaah yang lain. Pak Hendra interaksi dengan Pak Syafah misalkan, ada interaksi. Kalau ada yang namanya interaksi jamaah, ada potensi adanya gesekan, ada potensi adanya pertikaian di situ. Makanya di dalam Al-Quran, ketika ada pertikaian, permusuhan, salah satu solusi yang paling baik menurut Al-Quranul Karim adalah as-sulh, adalah berdamai. Was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Apalagi di dalam rumah tangga antara kita dengan istri kita, maka sangat diperlukan yang namanya damai ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan Islam, agama kita, sangat membenci yang namanya permusuhan, sangat membenci yang namanya perceraian antara suami dan istri. Kenapa? Karena dampak buruk yang ditimbulkannya sangat buruk. Makanya Islam sangat membenci permusuhan, pertikaian, bahkan perceraian antara suami dan istri. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ayat surah Al-Imran ayat 103, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah dengan tali Allah, dengan Al-Quran, jami'an, kalian semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sebelumnya bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian. Artinya jemaah, kita, Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk berpecah belah. Kemudian di ayat yang lainnya, dan ini
berhubungan langsung dengan kita secara individu dengan orang lain, interaksi kita dengan orang lain. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ini lebih khusus lagi antara orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hindarilah oleh kalian banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai, mencari kesalahan saudaranya misalkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka ketika dia memakan daging saudaranya sendiri, fakarihtumuh, sehingga ia pun jijik dengan hal tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah larang kita daripada berprasangka, kemudian mencari-cari mata-matai orang lain, mencari kesalahan orang lain, kemudian sampai melarang menggibah? Salah satu sebabnya adalah karena hal ini menimbulkan permusuhan. Jangankan permusuhannya jemaah, wasilah yang menuju permusuhan tersebut, adanya permusuhan tersebut itu dilarang. Kalau bisa ditutup. Makanya Islam sangat membenci adanya permusuhan antara kaum muslimin. Dan Islam memotivasi untuk apa? Mendamaikan. Kalau ada salah seorang dari saudara kita bertikai, si A dan B, bahualan bahasa Banjar, bahualan, maka kita disuruh untuk mendamaikan. Bahkan bagi kalau harus keluar harta pun di dalam Islam itu untuk mendamaikan keduanya, maka orang yang mendamaikan tadi boleh mengambil harta daripada harta zakat untuk mendamaikan keduanya. Sampai demikian jemaah, agar perdamaian ini terwujudkan di dalam agama Islam. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajashu, ini wasilah menuju permusuhan. Wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling tanajash. Tanajash ini bentuk jual beli najas. Intinya najas ini seperti orang dia jual sesuatu secara melelang. Di sana ada orang lain yang bersekongkol dengan penjual. Nih penjual misalkan mandak harga 10 juta. Ada karena hendak melebihi, saya aja 12 juta. Nah tugasnya ini yang bersekongkol tadi menaikkan harganya, aku aja nah 13 juta. Ini najis namanya. Ini dilarang, dan ini menimbulkan permusuhan. Dilarang dalam agama Islam. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah kalian menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya. Orang A dan B lagi transaksi, sudah sepakat harganya 10 juta, datang si B, si C misalkan, aku aja mau menukari 8 juta, 12 juta misalkan. Ini dilarang. Kenapa? Karena menimbulkan permusuhan. Ini semuanya dilarang dalam agama Islam. Terlebih lagi di dalam rumah tangga aja. Di dalam rumah tangga, iblis laknatullahi alaih itu sangat-sangat memberikan penghargaan bagi siapapun daripada bala tentaranya yang berhasil memisahkan suami dan istrinya. Makanya ketika terjadi perceraian, syaitan itu sangat semangat.
Ketika laki lawan bini nih, bahwa syaitan itu selalu membisiki, dibisikinya, laki kamu tuh nangkini, bini kamu tuh nangkini, agar bisa. Kenapa? Karena kalau berhasil, ini yang berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya, ini diberikan penghargaan yang sangat luar biasa oleh iblis. Sebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Inna iblis yada arsyahu 'alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan. Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian ia mengirimkan bala tentaranya. Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Dan tentara iblis, pasukan iblis yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum fayaqul, datanglah salah seorang daripada tentara iblis ini kepada iblis, datang mengatakan fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini dan ini. Ujar iblis tadi, ma sana'ta syai'an, yang kau lakukan itu kada apa-apanya. Tapi disebutkan fa'altu kadza, aku melakukan ini dan ini. Jadi iblis tadi yang sebagai rajanya, ma fa'alta syai'an, engkau tidak melakukan apa-apa. Yang kau lakukan kecil. Lalu datang salah seorang bala tentara yang lain. Ia mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku tidak pernah meninggalkan si fulan sampai terjadi perceraian antara dia dengan istrinya. Apa kata iblis? Fayudnihi minhu wa yaqamat. Ujar iblis tadi, si mendekat. Ini hanyar sip, bahasa kita gitu. Apa jemaah? Memisahkan suami dengan istrinya. Makanya Islam sangat membenci yang namanya perceraian, kecuali yang memang kadang ada kondisi jemaah yang kada kawal lagi mungkin seorang suami bertahan dengan istrinya. Tapi kalau karena perkara-perkara yang kecil yang masih bisa di sana kita damaikan, yang pertikaian ini, pertengkaran antara suami dan istri ini disebabkan oleh perkara dunia saja, masih kau berdamai, maka berdamai. Kecuali kalau memang perkaranya perkara yang darurat, pada kawal lagi sudah. Misalkan seorang istri, suaminya tidak sholat, melakukan maksiat, dinasihati, kada mau juga. Ujar nang bini ataupun ajan laki, nang kini kada kawal lagi sudah aku nih. Karena yang terjadi ini adalah maksiat dan dinasihati pun kada kawal. Sudah berusaha mungkin puluhan tahun, belasan tahun kada kawal juga. Ya sudah, kita pisah. Makanya tetap walaupun perceraian, dia tetap dinamakan abghadul halal. Kehalalan yang paling dibenci ya perceraian. Islam walaupun tadi perceraian halal, so memang kada kawal lagi sudah, maka di dalam Islam pun disebutkan abghadul halal, sesuatu yang halal tapi paling dibenci adalah perceraian, karena dampak buruknya sangat banyak jemaah. Dan banyak, terutama dampaknya ini biasa kepada anak-anak. Banyak anak-anak bermasalah karena orang tuanya bercerai, walaupun tidak semua, illa man rahimah rabbi, kecuali yang memang Allah azza wa jalla berikan rahmat, Allah selamatkan. Tapi kebanyakan banyak sebab anak-anak rusak, salah satunya adalah karena perceraian antara orang tuanya. Ikhwani fid din, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan bahwa as-sulhu khair ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 128. Dan kalau kita baca ayat ini secara lengkap jemaah, ayat ini konteksnya adalah dalam rumah tangga. Konteksnya dalam kondisi di dalam rumah tangga. Tapi para ulama menyebutkan bahwa ayat ini, yaitu tentang damai itu lebih baik tadi, bukan cuma bisa
kita terapkan dalam rumah tangga saja, bukan, tapi dalam perkara-perkara di luar konteks rumah tangga pun bisa. Di dalam muamalah, makanya kita sebutkan tadi ini berkaitan dengan muamalah, terutama dalam rumah tangga kita. Bisa juga muamalah di luar rumah tangga, ya, dengan rekan kerja kita, dengan sesama jamaah kita di pengajian. Ini bisa diterapkan di dalam negara, ya, dalam suatu kota, suatu pemerintahan, maka ini bisa diterapkan. Kalau kita baca ayat ini jamaah secara lengkap, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfus asy-syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh daripada suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Was-sulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik daripada tadi daripada adanya perceraian. Jadi ada satu permasalahan di dalam rumah tangga namanya nusyuz. Dan nusyuz ini jamaah berbeda antara nusyuznya istri dengan nusyuznya suami. Ini berbeda walaupun dua-duanya merupakan salah satu atau keduanya merupakan konflik di dalam rumah tangga. Baik nusyuznya istri kepada suami, ini konflik dalam rumah tangga, ataupun nusyuznya suami kepada istri. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahasanya juga nusyuz, ya. Ini dua-duanya merupakan salah satu daripada konflik dalam rumah tangga. Maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian. Was-sulhu khair, dan sulh itu, perdamaian itu lebih baik daripada adanya perceraian. Ketika ada konflik, ya, selama konflik tadi masih bisa kita berdamai di situ, apalagi kalau hanya karena perkara duniawi, maka as-sulhu khair, maka perdamaian lebih baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa uhdiratil anfusus syuh, dan tabiat manusia itu, menurut tabiatnya dia itu kikir. Manusia itu memiliki rasa pelit, ya. Ini tabiat manusiawinya. Seorang manusia, dia punya tabiat, dia tidak mau apa yang ada pada dirinya itu berkurang. Dia punya harta, dia tidak mau hartanya itu berkurang. Ada rasa pelit, ada rasa syuh di situ. Apa hubungannya dengan perdamaian? Disebutkan oleh Syekh, ya, penulis kitab ini, Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil, ya, karena kaidah ini jemaah ambil daripada kitab ini, ya. Kitab ini kayak ini buku yang bagus, ya. Namanya Qawaid Quraniyah. Kitab yang di dalamnya Sidin ini mengumpulkan kaidah-kaidah yang Sidin ambil daripada Al-Quran, di mana kaidah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita. Dan ulun semalam sempat ada niat hendak menerjemahkan kitab ini, paling kada ada ya terjemahan sekaligus penjelasan, ya. Cuman belum tegawi. Ada bang tegawi sedikit sudah pemulaannya. Cuman tadi karena banyaknya hal hauran apa segala macam tersandat. Maka mudah-mudahan doakan ulun lah, mudah-mudahan kawa kita atau ulun kawa menerjemahkan, dan paling kada ini bagus kitabnya gitu. Bagus kitabnya, bisa diterjemahkan, mudah-mudahan kawa disebarluaskan. Cuman menuah ini rasanya masih tersandat tadi. Ditambah lagi ada niatan kita akan tambahkan contoh-contoh penerapannya, khususnya
di masyarakat kita lah, ataupun berdasarkan pengalaman nanti. Insyaallah taala. Aku mudah-mudahan doakan ulun, mudah-mudahan kawa kena ke menterjemahkan kitab ini. Jadi, ikhwani fiddin jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Tadi apa ilah yang hendak sampaikan? Tadi sampai tentang. Nah, di dalam ayat ini Allah tadi Azza wa Jalla mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Dan jiwa itu, jiwa manusia itu dia punya tabiat perasaan kikir. Apa hubungannya dengan perdamaian jemaah? Disebutkan oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil ini bahwa yang namanya perdamaian ini seringnya ketika seseorang ingin berdamai, maka dia harus mengalah. Ada yang mengalah antara dua belah pihak. Dan kalau mengalah ini kadang dia harus melepaskan sebagian haknya. Dan manusia secara tabiat itu pelit untuk melepaskan sebagian haknya. Makanya Allah ingatkan di sini, dan manusia itu pada dasarnya dia punya tabiat pelit. Ini isyarat bahwa ini harus kita kesampingkan. Tabiat kita ini, kalau kita ingin berdamai, maka tabiat pelit ini kadang hendak melepaskan sebagian hak kita ini kita kesampingkan. Makanya nanti di akhir insyaallah kita sebutkan ini sekilas dulu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan apabila kalian bergaul dengan istri kalian dengan baik, memelihara diri kalian daripada sikap nusyuz ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ikhwan fillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini jamaah harus kita pahami dengan baik. Kenapa? Karena sebagian orang ketika memahami ayat ini dan yang semisalnya itu kadangkala bisa salah paham dalam memahaminya. Kenapa jemaah? Karena sekilas ayat ini bagi sebagian orang ada celah dia akan mengatakan ayat ini menyudutkan perempuan. Ya, ayat ini menyudutkan perempuan. Terlebih ayat ini pula ada kaitannya dengan peristiwa Saudah, salah seorang istrinya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian melakukan sulh dengan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan hak malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nusyuz ini jamaah adalah salah satu konflik dalam rumah tangga. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu kalau dia dari suami, nusyuznya suami kepada istrinya, itu maknanya adalah adamur raghbah. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan demikian. Tarafu'uhu anha wa adamur raghbah. Hilangnya minat, hilangnya gairah kepada istri. Ini jamaah ayat ini kalau kita salah pahami, terutama bagi perempuan jamaah, terutama bagi ibu-ibu sekalian, ada celah bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan mengatakan ayat ini ayat yang menyudutkan perempuan, tidak adil terhadap perempuan. Apalagi dalam praktiknya akhirnya yang mengalah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Dalam praktik yang terjadi di kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang suami kehilangan minat, kehilangan gairah terhadap istrinya, maka tidak mengapa keduanya antara suami dan istri mengadakan perdamaian. Disebutkan di dalam tafsir jamaah,
salah satu bentuk perdamaiannya supaya pernikahan ini tetap terjaga adalah diantaranya seorang istri melepaskan sebagian haknya. Nafkah yang awalnya misalkan dikasih 5 juta, akhirnya dikurangi oleh suami dan disepakati oleh istri, akhirnya diberikan hanya 2 juta saja. Agar apa? Agar tidak terjadi perceraian. Kenapa? Kalau seandainya sulh ini tidak dilakukan, bisa saja kemudian suami yang kehilangan minat tadi, yang melakukan nusyuz saja menceraikannya. Ini makna daripada ayat ini sekilas. Sekilas jamaah seakan-akan ayat ini seperti perempuan terus dikesampingkan. Sangat bertolak belakang dengan pemikiran sebagian wanita zaman sekarang. Aku gin kawa hidup tanpa ikam. Aku gin kawa becari sorangan. Padahal jamaah, adanya tetapnya pernikahan itu lebih baik daripada perceraian. Kenapa sampai bahasan nusyuz ini jamaah ada? Nih kalau kita perhatikan. Tapi jamaah, kalau kita perlu kita perhatikan. Kalau kita mendapatkan ayat-ayat seperti ini dan yang semisalnya, maka ketika ayat ini sampai kepada kita, dahulukanlah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulukanlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinilah adanya ayat ini ada hikmah yang besar di balik itu, yang mungkin kita belum tahu. Yang kadang-kala jamaah, kalau kita tidak demikian, yang ada adalah kita mendahulukan perasaan, kita mendahulukan akal kita, yang kadang sampai masih pemahamannya. Kalau kita pahami ayat ini dengan benar jemaah, kita akan mendapatkan bahwasanya agama Islam itu agama nang paling paham dengan manusia, nang paling memahami kepada manusia. Kenapa? Karena agama Islam turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita. Makanya kalau kita menemukan ayat-ayat seperti ini, dan mungkin secara sekilas seakan-akan agak bertentangan, ta'arud tadi, agak bertentangan dengan pola kehidupan kita, maka dahulukanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini bahwa ayat-ayat yang seperti ini dan yang semisal pasti ada hikmahnya. Kalau kita pahami jemaah dengan benar tentang ayat ini, kenapa sampai ada bahasa nusyuz suami kepada istri? Ada terjadi salah satu konflik, suami itu kehilangan kehilangan minat, kehilangan gairah terhadap istrinya, sehingga sikapnya itu menimbulkan ketidakpedulian lagi terhadap istrinya. Apalagi kalau sudah seperti ini, biasanya ujung-ujungnya bercerai. Ujung-ujungnya bercerai. Kalau kita pahami dengan benar jemaah, terjadinya hilangnya minat seorang suami ini kepada istrinya, minatnya mulai berkurang, pasti ada sebabnya. Dan kalau kita perhatikan, di antara sebabnya, secara biologi jemaah, kita manusia ini pasti akan melewati masa-masa penuaan. Istri tambah tua, cantiknya makin hilang misalnya. Apalagi kalau sudah sampai menopause, dan itu suatu kepastian. Maka secara psikologi jamaah
hal-hal yang seperti ini bisa berdampak kepada sikap suami, dan ini diakui secara psikologi. Dan di dalam Islam ini sudah diwanti-wanti. Walaupun tadi tidak semua laki-laki demikian. Tapi secara biologi kita semuanya akan melewati masa-masa tua. Dimana kalau perempuan kalau sudah masuk masa-masa tua, ya tadi cantiknya berkurang misalkan. Ya. Hasratnya kepada suami juga berkurang. Apalagi kalau sudah menopause. Sehingga apa? Sehingga secara psikologi sangat mungkin kemudian berpengaruh terhadap apa? Sikap suami. Sehingga terjadi nusyuz. Nah, kalau sudah sampai seperti ini harus dipahami oleh para ibu-ibu. Ketika sudah terjadi nusyuz suami, melihat suami pindah lain sudah sikapnya, maka di sana Islam menawarkan adanya sulh, perdamaian, agar rumah tangga tetap jalan. Entah itu tadi dengan cara apa? Melepaskan sebagian hak kita, atau seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia melepaskan sebagian hak bermalamnya Nabi dan dihadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar tetap bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah, bukan berarti Islam membenarkan sikap nusyuz dari suami ini. Makanya kita harus pahami dengan benar. Di akhir ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan apabila kalian mempergauli istri kalian dengan baik, walaupun kondisi-kondisi tadi ada, maka itu apa? Maka itulah yang lebih baik. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi bukan berarti ayat ini hanya memenangkan laki-laki, jemaah. Tapi di pihak perempuan pun juga, laki-laki tetap dimotivasi, disuruh untuk tetap menjaga sikap baiknya terhadap istrinya, meskipun tadi sudah sampai masa-masa penuaan. Dan jemaah rahimani rahimakumullah, ayat-ayat seperti ini sangat mungkin terjadi celah oleh sebagian orang yang kemudian ingin menyudutkan Islam. Ayat-ayat seperti ini sangat mungkin membuka celah sebagian orang kemudian memberikan pemikiran syubhat-syubhat tentang Islam. Dan na'udzubillah, yang seperti ini ada yang sampai murtad jemaah gara-gara kada paham masalah ini. Maka ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu. Kadangkala jemaah sebagian orang ketika berbicara tentang ayat poligami misalkan, kenapa ya Islam itu lakian boleh berbini 4 misalkan, binian kan boleh nih. Maka kalau kita membaca ayat-ayat demikian, lihat baik-baik, pahami baik-baik bahwa sebelum datangnya Islam lebih buruk daripada itu. Dahulu jamaah di zaman jahiliyah oleh orang-orang Romawi, apalagi itu nikah itu kalau ada batasannya, sehingga apa? Banyak istri-istri terlantarkan. Islam datang membatasi maksimal berapa? 4. Di zaman dahulu lebih parah lagi. Justru Islam yang kemudian memuliakan wanita. Islam yang kemudian memuliakan wanita. Dan di samping itu jamaah, jangan kira lakian aja yang nyaman. Ada ancamannya juga. Lamunnya kada kau berbuat adil, di akhirat ada ancamannya. Akan datang dalam keadaan miring. Jadi bukan berarti Islam itu agama yang hanya berpihak dengan laki-laki. Tidak, kita di dalam agama kita ini sama, laki-laki dan perempuan. Dalam beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita sama.
Walaupun secara kodrat ada laki-laki, ada perempuan, memang berbeda secara kodratnya. Tidak bisa semuanya disamakan. Namun di dalam Islam, hukum asalnya, apalagi dalam beramal soleh, kita sama laki-laki dengan perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh daripada laki-laki ataupun perempuan, sama. Wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan berikan dia balasan hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Sama jemaah, laki-laki dengan perempuan. Jangan dikira tidak sama. Islam sangat memuliakan perempuan. Islam membolehkan poligami, tapi ada ancamannya bagi yang tidak bisa berbuat adil. Artinya apa? Ada keuntungan, ada potensi kerugian. Islam sangat memuliakan perempuan. Maka ayat-ayat seperti ini jemaah, kalau kita tidak pahami dengan benar, dan ini banyak pemikiran-pemikiran seperti ini, karena ulun di kuliah sekarang belajar. Dan bayangkan di UIN itu ada satu mata kuliah khusus membahas persamaan gender laki-laki dan perempuan. Semua hendak disamakan. Semua hendak disamakan. Ya. Padahal tidak semuanya antara laki-laki dengan perempuan bisa disamakan. Di ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaysa dzakaru kal unsa." Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Maksudnya dari sisi kodratnya jemaah. Kalau sisi amal soleh, hukum asalnya kita sama saja. Tapi memang secara biologi, secara kodratnya tidak ada yang kita nggak bisa samakan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Perempuan bisa. Makanya kiflah, tanggungan mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan. Dan di balik itu ada hikmahnya. Dan itu yang harus kita yakini jemaah. Di balik daripada syariat ini, itu pasti ada hikmahnya. Itu berkaitan tentang wasulhu khair, dan perdamaian lebih baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan perdamaian tadi masih banyak sebenarnya. Di antaranya ada juga dalam surah Al-Anfal ya, ayat pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yas'alunaka 'anil anfal." Ini berhubungan dengan di luar rumah tangga. Mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan. Katakanlah bahwasanya al-anfal, harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah orang-orang yang berselisih daripada di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatilah Allah Subhanahu dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Di sini dalam ayat ini disuruh ketika ada saudara kita yang berselisih, wa aslih, maka damaikanlah mereka yang berselisih. Dan jamaah rahimani rahimakumullah, kalau kita lihat konteks ayat ini berbicara tentang pembagian harta rampasan, masalah duniawi, tentang berkaitan dengan harta. Kenapa kemudian Allah menekankan di awal wa aslihu dzata bainikum, perdamaikanlah orang-orang yang berselisih di antara kalian. Kenapa? Karena salah satu sebab terbesar adanya pertikaian antara manusia, salah satunya karena sebab berebut harta. Makanya ini jemaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla di ayat pertama langsung menegaskan, memberikan pedoman. Kalau ada yang berselisih, maka
damaikanlah. Wasulhu khair, dan perdamaian lebih baik. Dan ayat-ayat berkaitan tentang ini masih banyak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh yang disebutkan dalam dalil tentang penerapan tentang as-sulhu tadi, perdamaian tadi, di antaranya sudah kita sebutkan, salah satunya kisah Saudah binti Zam'ah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan ketika beliau sudah menua, maka mulai terlihat bahwa sikap Nabi Muhammad SAW ada yang berubah. Dan ini boleh kita katakan jemaah secara manusiawi wajar-wajar saja. Maka Saudah binti Zam'ah tadi, karena ingin tetap bersama Nabi Muhammad SAW, mengadakan sulh, perdamaian, supaya tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Akhirnya beliau memberikan hak bermalam beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasulhu khair, dan perdamaian lebih baik. Dalam kisah Barirah juga Nabi Muhammad SAW berusaha mendamaikan. Jadi ada budak namanya Barirah di zaman Nabi Muhammad SAW yang dia menginginkan perceraian dengan suaminya, bercerai dengan suaminya. Kenapa bercerai? Karena dia merasa Barirah ini dia sudah dibebaskan daripada perbudakan. Jadi awalnya budak, punya suami. Barirah ini kemudian melakukan mukatabah dengan tuannya, dengan sayyidnya. Mukatabah ini membeli dirinya sendiri, ya. Membeli dirinya sendiri. Ini bisa mukatabah ini. Akhirnya bisa melakukan mukatabah, terbebaslah daripada status budak tadi. Ketika bebas dari status budak, kemudian dia ingin bercerai dari suaminya, dan terjadilah perceraian. Nah, suaminya ini tidak ingin bercerai, sampai disebutkan bahwa suaminya ini menangis jemaah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, ada satu jalan di Madinah ini basah gara-gara apa? Gara-gara air mata daripada suaminya Barirah ini. Sampai demikian. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melihat hal demikian, ya prihatinlah dengan keadaan suaminya ini. Datanglah Nabi Muhammad SAW mencoba melakukan sulh, perdamaian, agar bisa bersama. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Barirah, "Lau raja'tihi, wahai Barirah, maukah engkau untuk rujuk kembali dengan suamimu?" Barirah ini pintar jemaah, bertakun dahulu. Ujar Barirah, "Hal ta'murni ya Rasulullah? Apakah ini perintah darimu wahai Rasulullah?" Lalu kata Rasulullah SAW, "Innama ana ashfa." Aku hanya memberikan syafaat, menyarankan agar kalian kembali, memberikan syafaat supaya kalian kembali. Kalau begitu, ya Rasulullah, aku ini sudah tidak punya hajat lagi kepada dirinya. Tetap bersikeras ingin cerai. Tapi di sini jamaah Rasulullah SAW berusaha mendamaikan. Nabi Muhammad SAW berusaha mendamaikan. Dan Barirah ini juga minta bertakun dahulu. Ini perintah ke lain. Karena kalau perintah jamaah pasti ditaati. Dan ini sikapnya sahabat. Kalau sudah perintah Rasulullah SAW ditaati. Makanya bertakun dahulu. Ini kisah Nabi Muhammad SAW mendamaikan. Dalam kisah lainnya juga pernah Rasulullah SAW mendapati ahlu Quba. Ya, ada suatu tempat namanya Quba. Dikatakan di sana orang-orang bertikai sampai bertawakan batu. Dan Nabi Muhammad SAW akhirnya pun datang ke situ untuk
mendamaikan. Wassulhu khair. Dan yang namanya perdamaian ini lebih baik. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, apalagi tadi dalam rumah tangga. Kalau ya memang rumah tangga itu ya terjadi konflik, misalkan bini hendak ditambahi nafkahnya, ya, melihat suami ini mampu, misalkan hendak ditambahi nafkahnya, maka dikomunikasikan dengan baik. Kalau kada ditambahi, misalkan nafkahku, bercerai aja sudah kita, misalkan demikian. Maka suami misalkan kalau dia memang mampu, lebih baik berdamai. Jangan malah sudah ikat, pisah aja sudah kita, jangan nangis. Coba damaikan terlebih dahulu. Misalkan ya akhirnya ya suami melepaskan sebagian hartanya, ya sudah ditambahi nafkah istrinya. Selama tadi istri tadi tidak menghamburkan nafkah tersebut kepada hal-hal yang kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perdamaian di situ. Selama masalah tadi masih apalagi hanya perkara duniawi saja, masalah harta, apa segala macam masih bisa didamaikan, maka as-sulhu khair. Perdamaian lebih baik daripada perceraian. Dan tadi jamaah kadangkala bahkan kebanyakan yang namanya perdamaian harus ada mengalah. Harus ada yang mengalah. Ada di antara kita, antara dua belah pihak yang akhirnya harus melepaskan haknya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan as-sulhu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berdamai, mau mengalah tadi, terutama dia yang menjadi sebab perdamaian tadi, ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wassulhu khair, dan perdamaian lebih baik. Begitu pula mendamaikan orang lain juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dia ibadah, dia juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, fa aslihu baina akhawaykum. Maka perdamaikanlah orang-orang di antara kalian, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sulhu ini, perdamaian ini bisa mendatangkan rahmat Allah. Dan dia adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kemudian mendukung adanya perdamaian terutama antara suami dan istrinya, maka itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu upaya terutama dalam rumah tangga jemaah untuk menutup pintu keburukan yang disebabkan oleh perceraian, ya. Lebih khususnya tadi perceraian, konflik tadi yang masih pada ranah yang dia duniawi, yang masih bisa didamaikan. Dan kita seperti ayat yang kita katakan tadi jemaah, masalah nusyuznya suami ini oleh sebab apa? Masalah duniawi. Karena mungkin ya, istri cantiknya duniawi. Maka selama masih bisa didamaikan, entah istri yang mengalah atau suami yang mengalah, maka itu lebih baik daripada perceraian. Dan jemaah rahimakumullah, kita mendapatkan sendiri di antara kasusnya, di antara kasus yang terjadi, dan kebanyakan dampaknya adalah kepada anak, kasihan anak ya, kalau terjadi perceraian. Saya punya teman jemaah sama-sama lulusan STDI, sama-sama lulusan STDI, dia cerai dengan istrinya.
Jadi kisahnya ini, perceraian ini karena dicampuri oleh orang tua, ya. Mintuha suami, ya. Mintuha suami, orang tua suami, ya. Terlalu campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Jadi memang si orang tua suami ini, dia orangnya apa ya, punya target-target tertentu gitu. Misalkan ya, salah satu targetnya, ini kawan dulu ini bisa anak halus, anak umur kurang lebih 7 tahun, 7-6 tahunan. Nang Mintuha ini punya target, nih anak 6 tahun 7 tahun ini, umur sini dia harus punya hafalan sekian, misalkan. Harus bisa baca ini, misalkan. Nah ini kada tercapai targetnya, dicarilah sebabnya kenapa, dicarilah ternyata istrinya kurang apa, masih belum maksimal gitu dalam memberikan pengayaan. Tapi target juga terlalu tinggi jemaah, target juga terlalu tinggi. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika orang tua tadi intervensi. Akhirnya nih bininya tadi dimarahi oleh orang tua tadi. Ini kenapa anak belum bisa nang gini-gini? Dimarahi malah. Nah, ngarannya binian jamaah ditekan, apalagi bininya ini punya riwayat riwayat psikologi terganggu gitu. Akhirnya pecah. Sampai nang laki tadi berkisah bahasa bapaknya itu sangat kurang enak gitu kan. Sampai dia bilang, sudah ngaji jemaah. Suaminya kan lulusan SDI juga. Jadi sampai bahasanya itu nyebagi sanulun, sudah kita ikam tuh, lepas aja sudah cadar tuh sudah. Pokoknya menyarik lah banyak. Sampai nang kayak itu gitu. Akhirnya yang bini ini pecah. Kada kau lagi mungkin menerima tekanan itu. Akhirnya kabur dari rumah. Sampai terakhir dapat kabar dari lakinya ini bahwa istrinya itu posting status lagi kayak melakukan adat Hindu mah. Auzubillah, entah wallahualam apakah sudah pindah agama. Sampai demikian jemaah keburukan yang terjadi. Kalau seandainya nih orang tua tadi mau gitu kan mengalah, ya sudah, target tadi kada usah terlalu dianulah. Yang penting ini anak rumah tangganya tetap jalan. Dan ini masalah juga jemaah, orang tua terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Dan selain itu ada juga kasus terjadi perceraian, salah satu sebabnya orang tuanya campur tangan dalam urusan rumah tangga anaknya. Ini pelajaran penting bagi kita kalau kita sudah jadi orang tua. Anak kita kalau sudah berumah tangga, tolong jangan terlalu dicampuri. Kecuali memang anak itu datang kepada kita, dia punya masalah, dia minta solusi kepada kita. Tapi jangan dicampuri. Berikan, kasih saran, kasih solusi, kasih nasihat, tapi jangan dicampuri. Ini penting. Dan salah satu sebab perceraian juga adalah tadi, kalau kita baca-baca artikel jemaah, itu salah satu sebabnya adalah campur tangan orang tua. Campur tangan orang tua. Wasulhu khair. Maka selama permasalahan tadi masih bisa didamaikan, apalagi hanya berkaitan dengan masalah duniawi, maka perdamaian lebih diutamakan dan lebih baiknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amalan-amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan mengumpulkan kita di dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.